Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 989 Keturunan yang tidak layak. Semua orang ada di sini. Mendengar ini, Liu Siwan terkekeh dan berkata, sebuah keluarga seharusnya bersama. Liu Siwan menahan kegembiraannya. Setelah hari ini, dia bisa minum dan bersenang-senang tanpa hambatan. Tunggu sebentar. Li Ying melambaikan tangannya dan tersenyum. Ada beberapa tamu terhormat lainnya dalam perjalanan. Orang yang mengenakan topeng api di samping tentu saja adalah Chu Chen. Setelah mendengar perkataan Tuan Li Ying, pupil mata Chu Chen tak dapat menahan diri untuk mengecil. Beberapa tamu terhormat terakhir yang terlambat mungkin adalah harimau besar yang berdiri di belakang keluarga Li. Hari ini di acara makan malam Istana Merah, aku ingin memberitahu semua orang bahwa keluarga Li kita sepenuhnya mampu menjadi raja dunia bawah tanah. Bahkan jika ini di bawah kaki kaisar, kita dapat melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Li Ying memandang semua orang di sekelilingnya, dengan keyakinan yang belum pernah ada sebelumnya di dalam hatinya. Kita dapat menutupi langit dengan satu tangan kapan saja. Nada bicara Li Ying arogan. Di sampingnya, 5 roh leluhur begitu agung sehingga orang-orang kuat dari Biro Dewa Api dan grup Jinling yang hadir tidak berani menatap mereka secara langsung. Saya yakin kita selalu dapat menjaga kerjasama yang menyenangkan. Pada saat ini, Tiaoye Wude berbicara. Setelah beberapa saat omong kosong, penerjemah di sampingnya segera menyampaikan kata-katanya. Mata Tiaoye Wude tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Yang ingin ku ketahui adalah, apakah Xiao Lang sudah tiba? Tuan muda ini hanya menginginkan Xiao Lang sebagai seorang wanita malam ini. Jangan khawatir, Tuan Tiaoye. Xiao Lang sudah tiba tadi malam dan sekarang sedang merias wajah. Dia akan turun untuk menemanimu begitu makan malam dimulai. Bibi Hong menjawab sambil tersenyum. Oke, Jio Uno Wude tertawa. Wajahnya penuh antisipasi. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa orang terakhir muncul. Chu Chen sangat asing dengan wajah-wajah ini, tetapi dia dapat menebak bahwa identitas orang-orang di ibu kota ini tidak sederhana. Kali ini, semuanya benar-benar rapi dan teratur. Semuanya, silakan naik ke atas. Li Ying melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Semua orang naik ke atas. Chu Chen melirik ke samping dan mendengar seseorang menggedor salah satu pintu di lantai pertama, tetapi jelas mustahil untuk mendorongnya terbuka. Pikiran Chu Chen bergerak, dan dia segera menggunakan teknik mengendalikan objek melalui udara untuk membuka pintu. Tolong, suara wanita itu menyedihkan dan memohon. Dia hanya mengenakan pakaian dalam ketat dan memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, yang tampak mengejutkan. Meski begitu, sulit untuk menyembunyikan wajah cantiknya. Meskipun dia memohon dan menangis pada saat ini, dia memberikan orang-orang perasaan yang sangat menarik. Ini adalah syarat utama untuk memilih target bagi Red Mansion. Anda harus mempunyai kualitas pribadi yang cukup baik. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menarik perhatian Red Mansion. Li Wenxiong mengerutkan kening dan melangkah mendekat. Apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu tamu terhormat kami. Wanita itu tidak dapat melarikan diri sama sekali dan langsung ditangkap.
tetapi dia tetap berteriak dan menjerit sekeras-kerasnya. Betapa konyolnya! Pria berbaju merah itu marah besar, dan melangkah ke depan wanita itu. Dasar bajingan kecil, jangan bersikap tidak tahu malu. Kamu sudah berada di Istana Merah selama seminggu, dan kamu masih belum bisa mengenali kenyataan. Bibi Hong ingin mengasihani kamu, tetapi tampaknya tidak ada yang bisa menaklukkanmu kecuali laki-laki dalam keadaanmu saat ini. Pria berbaju merah melambaikan tangannya dan menatap kelima atau 6 pria besar yang berdiri di belakang wanita itu. Terima dia dan nikmatilah sepuasnya. Mendengar ini, mata beberapa pria besar tiba-tiba berbinar. Tanpa perintah Bibi Hong, mereka tidak berani menyentuh gadis-gadis ini. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Jiono Wude sangat tertarik. Ini benar-benar Red Mansion. Pria di sini bagaikan dewa. Aku sarankan kau jangan menyeretnya kembali ke kamar. Tampillah di hadapan kami di sini. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di belakang Tiaoye Wude tertawa terbahak-bahak. Masing-masing mengungkapkan harapan penuh mereka. Gadis itu begitu ketakutan hingga dia berdiri tak bergerak, seakan-akan jiwanya telah meninggalkan raganya. Chu Chen melihat sekeliling, tak seorang pun orang yang hadir bersedia mengatakan sepatah kata pun untuk membela gadis itu. Di mata mereka, gadis itu tampak hanya sebuah objek di Red Mansion yang dapat dirusak sesuka hatinya. Beberapa pria besar bergegas maju sambil tersenyum muram. Tiba-tiba terdengar suara yang berteriak dengan marah, "Berhenti!" Liu Siwan melangkah mendekat dan menamparkan salah satu pria besar itu. Pria besar itu jatuh ke tanah sebelum dia bisa bereaksi dan meringkuk kesakitan. Melihat pemandangan ini, Li Wenxi tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Ruozi, apa yang kamu lakukan?" Liu Siwan tidak menghentikan tindakannya. Dalam sekejap mata, semua pria besar dijatuhkan ke tanah oleh Liu Siwan. "Tidakkah kau lihat? Aku sedang berhadapan dengan sekelompok binatang buas." Mendengar hal itu, Li Wenxi pun menjadi marah hingga tubuhnya gemetar dan menunjuk ke arah Liu Siwan. "Anak pemberontak, kembalilah." Semua orang di keluarga Li menatap Liu Siwan dengan tak percaya. Apa yang terjadi dengan putra dan cucu tertua keluarga Li hari ini? Apakah rasa keadilan Anda tiba-tiba meluap? Tidak seorang pun menyangka hal seperti itu akan terjadi sebelum jamuan makan malam Red Mansion resmi dimulai. "Li Ruozi, minggirlah dari jalanku." Orang tua Li Ying juga marah. "Kamu orang tua yang tidak tahu malu. Sebaiknya kamu keluar dari sini." Liu Siwan berteriak. "Demi mencari keuntungan, kalian malah menciptakan tempat seperti Istana Merah yang penuh dengan kejahatan. Aku tidak tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang telah terbunuh. Hari ini, aku, Li Ruozi, akan membunuh saudara-saudaraku demi keadilan dan menghancurkan kalian semua." Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, Tiaoye Wude tertawa. "Li Ying, cucumu punya karakter yang cukup baik." Yang lainnya juga tertawa. Jelas saja mereka semua tidak menganggap serius Liu Siwan. Li Ying memasang wajah muram dan melambaikan tangannya dengan ganas. "Tangkap keturunan keluarga Li yang tidak layak ini." Banyak prajurit bergegas keluar dari kedua sisi lantai pertama. "Ruozi, jangan salahkan pamanmu karena bersikap kasar.
Li Wenhu bergegas menuju Liu Siwan terlebih dahulu. Tatapan mata Liu Siwan menunjukkan rasa jijik. Tanganmu kotor, bagaimana bisa kau menjadi paman keduaku? Liu Siwan menghindari serangan Li Wenhu dan berkata dengan suara keras, saya nyatakan bahwa mulai sekarang, saya tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Li. Li Wenxi bingung, apakah putranya dirasuki roh jahat hari ini? Ledakan, tubuh Li Wenhu terlempar keluar, menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Hati semua orang terkejut, tahukah kamu, sebelum keluarga Li menjadi kaya, mereka adalah keluarga yang ahli bela diri, dan semua orang terutama yang berlatih bela diri. Kekuatan Li Wenhu menduduki peringkat pertama di antara ketiga putra keluarga Li. Dalam keadaan normal, jangankan 1 Li Ruozi, 10 Li Ruozi pun tidak akan sebanding dengan Li Wenhu. Namun, Li Wenhu terluka parah oleh Li Ruozi dalam pertemuan pertama. Li Wenxi tertegun, merasa bahwa ini bukan putranya. Li Ying tertegun, merasa bahwa ini bukan cucunya. Setelah beberapa saat, Li Ying kembali sadar dengan marah dan berteriak, saya mohon para leluhur untuk memberi pelajaran kepada keturunan yang tidak layak ini, Li Ruozi. Leluhur keluarga Li, Li Yundi, memancarkan cahaya roh primordialnya, dan menghantam langsung ke wajah Li Ying. Dengan keras, Li Ying terjatuh dari tangga. Kamu adalah keturunan yang tidak layak. Bab 990 Keputusasaan Rumah Merah. Banyak tamu yang tercengang oleh perubahan dramatis dalam etika keluarga Li. Pertama, Li Ruozi, putra tertua dan cucu keluarga Li, ingin membunuh kerabatnya sendiri demi keadilan. Kemudian para tetua keluarga Li ingin memberi pelajaran kepada keturunan mereka yang tidak berbakti. Akhirnya, para leluhur keluarga Li mencela para tetua keluarga Li sebagai keturunan yang tidak berbakti. Semua orang yang hadir tercengang, siapakah keturunan yang tidak berbakti itu? Li Ying terjatuh dengan keras, dan ketika dia berdiri, darah mengalir dari matanya. Dia mengangkat kepalanya dengan tak percaya dan menatap arwah leluhurnya. Pada saat ini, tidak hanya Li Ying, tetapi semua orang di keluarga Li berspekulasi bahwa perubahan mengerikan pada Li Ruozi ada hubungannya dengan leluhurnya. Karena mendapat dukungan dari leluhurnya, dia menjadi sangat tidak bermoral dan tega membunuh sanak saudaranya sendiri demi keadilan. Tetapi, jika leluhur keluarga Li tidak setuju dengan pembangunan rumah merah oleh keluarga Li, mengapa dia memberi mereka pelajaran pada saat ini? Jantung Tao Jinyu tiba-tiba berdebar kencang dan tanpa sadar dia mendongak dan melihat sekelilingnya. Hari ini semua orang yang terkait dengan Red Mansion hadir dengan tertib. Hal ini membuat Tao Jinyu merasa gelisah. Bukankah ini sudah direncanakan sebelumnya? Tao Jinyu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Merasa suasananya agak aneh, Tao Jinyu memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengan Tao Jinyu, terutama beberapa orang yang muncul kemudian. Setelah mereka saling memandang, salah satu dari mereka berdiri dan berkata, "Karena keluarga Li ada urusan hari ini, kami orang luar tidak akan mengganggu mereka." Beberapa orang mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Semuanya, tunggu sebentar. Pada saat ini, Li Wenhu berjuang untuk berdiri.
menatap leluhur Li dengan ekspresi tidak dapat diterima, dan akhirnya menatap pencuri besar Huoyan. Tuan Huoyan, saya bersedia membayar 2 kali lipat harga transaksi. Tolong bantu saya memecahkan masalah yang ada. Desir, desir, desir. Semua orang kemudian teringat bahwa ada tokoh kunci lain di Istana Merah malam ini, pencuri hebat Huoyan. Pencuri besar Huoyan menatap Li Wenhu sejenak dan mendesah, "Kau bahkan ingin berurusan dengan leluhurmu sendiri. Kalian memang sekelompok keturunan yang tidak berbakti." "Kecuali aku," Liu Siwan segera mengungkapkan sikapnya. Li Ying hampir muntah darah karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar ketika melihat cucunya. Ekspresi wajah Li Wenhu berubah beberapa kali, tetapi dia tetap berkata dengan hormat, "Saya mohon Guru Huoyan untuk membantu." Chu Chen mengulurkan tangan dan perlahan melepas topeng apinya. "Pencuri besar Huoyan, aku khawatir aku tidak bisa memenuhi permintaanmu." Saat topeng itu dilepas, hati setiap orang dipenuhi dengan kengerian. Seolah-olah laut terbalik, longsor terjadi dalam sekejap, dan perasaan langit runtuh dan bumi terbelah muncul di kepala mereka. Li Wenhu merasa pusing dan terhuyung, suaranya bergetar, "Chu, Chu, pahlawan Chu." Li Wenhu merasa seluruh dunia akan runtuh. Pikirannya benar-benar kosong dan dia tidak dapat memikirkan apapun lagi. Pencuri Huoyan, yang mereka sambut dengan penuh kegembiraan, ternyata adalah pahlawan Chu yang menyamar. Ditambah dengan perubahan dramatis dalam keluarga Li. Berdebar, Li Wenhu terjatuh ke lantai yang dingin, tubuhnya terasa seperti terjatuh ke dalam gua es. "Dingin sekali sampai saya tidak bisa bernapas." Ekspresi Chu Chen dingin saat dia menyapu semua orang yang hadir. "Wah, Red Mansion, hari ini adalah kiamatmu." Menghadapi pahlawan Chu yang terkenal di dunia, bahkan Tiaoye Wude, yang terbiasa bersikap sombong dan mendominasi, menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, berdiri di belakang, dan gemetar. Li Ying tiba-tiba berlutut di depan Lima Yuansen. "Leluhur, tolong aku, jika Istana Merah terbongkar hari ini, keluarga Li pasti akan binasa. Tolong bantu, leluhur, tangani Chu Chen. Hanya dengan begitu keluarga Li kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Ledakan, Li Yundi menjatuhkan Li Ying lagi. "Diam kau, kau keturunan tak berbakti." Nada bicara Li Yundi terdengar ngeri dan marah. Bahkan sampai pada titik ini, keturunan yang tidak berbakti itu masih ingin menyakitinya. "Brengsek," Li Yundi sangat marah. "Ayo cepat." Semua orang di tangga tiba-tiba berlari ke atas. Ada rute pelarian di Red Mansion, namun, pada saat ini, suara sirine mobil polisi yang sangat melengking di luar sudah berbunyi. Di tangga lantai 3, jiwa berwarna biru gelap muncul. Du Juan mengambil tindakan. Serangan Du Juan bahkan lebih parah dari serangan leluhur keluarga Li. Orang-orang dari konsorsium Jinling, termasuk Tiaoye Wude, yang berada di depan, langsung terlempar ke lantai pertama. Beberapa dari mereka kepalanya berdarah, dan beberapa lainnya langsung mati. Lady Du Juan melakukan pembunuhan massal. Melihat ini, Chu Chen tidak mengatakan apa-apa. Menurut pendapatnya, semua orang ini pantas mati. Adalah paling tepat untuk menyerahkan masalah pembunuhan kepada para pendahulu yang hidup 2000 tahun yang lalu. Melihat hal ini,
Lee Yundi pun mengambil tindakan tegas, bersama dengan beberapa jiwa lainnya. Untuk sesaat, Red Mansion benar-benar sesuai dengan namanya, diwarnai merah dengan darah. Sasaran pembunuhan beberapa jiwa terutama adalah kelompok Jinling dan tim perwakilan Biro Vulkan. Adapun yang lainnya, membunuh mereka secara langsung akan terlalu mudah bagi mereka. Mereka harus diekspos ke publik dan dihancurkan. Anak-anak keluarga Lee semuanya kebingungan. Perubahan itu datang terlalu tiba-tiba. Para lelaki tua dalam keluarga itu tidak mampu menghadapi perubahan seperti itu. Mereka hanya bisa berlutut sambil menundukkan kepala, menangis, bertobat, dan memohon belas kasihan. Angkatan bersenjata Red Mansion tidak berguna di hadapan beberapa roh alam transformasi ilahi dan langsung dihancurkan. Xiao Lang juga berjalan turun dari lantai atas. Melihat pemandangan di depannya, wajah Xiao Lang menjadi pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berpegangan pada pagar. Li Ying berlutut di tanah. Darah dari matanya mewarnai seluruh wajahnya menjadi merah. Melihat situasi di depannya, Li Ying memejamkan matanya dengan putus asa. Keluarga Li sudah tamat. Li Ying, kau akan membunuh kami. Seorang pria paruh baya meraung ke arah Li Ying yang merangkak di tanah dan gemetar. Jika Anda tidak meminta kami datang ke sini hari ini, kami akan. Beberapa orang sangat marah dan berteriak pada Li Ying. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Mereka seharusnya tidak datang hari ini. Diam, Li Ying juga mempertaruhkan nyawanya dan mengutuk balik. Jika kamu tidak serakah akan uang dan bernafsu, apakah kamu akan datang ke Istana Merah hari ini? Dalam situasi ini, haruskah aku tetap memberimu muka? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita bisa mati bersama. Situasinya kacau. Beberapa menit kemudian, polisi masuk. Seluruh Red Mansion runtuh dan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Pintu-pintu deretan kamar di lantai pertama semuanya terbuka. Dan ke-34 gadis itu diselamatkan. Mereka berdiri bersama, saling mendukung, berpelukan dan menangis. Di lantai atas, banyak selir dari Red Mansion di bawah turun. Orang-orang ini memiliki ekspresi yang rumit. Mereka dulunya adalah gadis-gadis yang terus melawan. Tetapi pada akhirnya, mereka takluk pada kekerasan dan uang Red Mansion. Namun, tak seorang pun mengira bahwa Red Mansion akan hancur dalam semalam. Di lantai 3, banyak pintu tertutup dan orang-orang di dalam tidak berani keluar. Mereka adalah selir yang diundang ke Red Mansion malam ini. Di antara mereka, ada beberapa selebriti wanita yang terkenal di depan publik. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan mereka hadapi jika kejadian malam ini terungkap. Seluruh Red Mansion dipenuhi suasana kepanikan dan keputusasaan yang luar biasa. Bersambung.